Minta maaf ini nggak bisa ke sana. Iya, tidak apa-apa Pak. Kami memahami kesibukan Bapak karena sesuai dengan tema kita kali ini, Empowering Minds for a Better You. Pak Luhut ini, Bapak Ibu, sosok yang tepat untuk bicara mengenai hal ini karena Pak Luhut ini terkenal sebagai sang serba bisa dan juga manajer yang handal. Nah, kita ingin dengar lebih lanjut Pak Luhut untuk kemudian menyapa dan juga membuka pada acara kita hari ini. Kami persilahkan kepada Bapak Luhut bin Sarpanjaitan. Terima kasih. Selamat pagi buat kita semua. Saya sekali lagi terima kasih pada Pak Billy dan juga panitia yang telah mengatur ini pertemuan kita pagi hari ini. Saya akan dibantu dengan beberapa slide saya untuk memudahkan komunikasi kita. Jadi slide saya pertama ini 5 tahun sampai 10 tahun ke depan ini menjadi kunci dari masa depan Indonesia. Ya, kita harus tumbuh di rata-rata 6% lebih. Dari trajectory yang dibuat oleh Firman, deputi saya, yang ada di bawah ini, kita harus bisa 10.000 US dollar per kapita pada tahun 2030. Nah itu kita pertumbuhan ekonomi harus bisa rata-rata kira-kira 6,6%. Nah itu harus dibantu oleh investasi. Jadi investasi ini harus banyak masuk. Karena kalau APBN saja tidak akan kuat. Nah investasi kita targetkan tahun ini 1.650 triliun. Nah untuk itu investasi bagus, kita harus memberikan suasana yang comfortable buat mereka dan kompetitif. Tadi malam saya bertemu dengan kemarin sore dengan Walsin dari Taipei. Ya. Mereka juga melihat konstelasi geopolitik sekarang di dunia ini memang tidak menentu. Keadaan ekonomi Tiongkok juga tidak terlalu bagus. Amerika mau pilpres, kemudian Gaza juga masih belum selesai ujungnya, Amerika terlibat berbagai macam negara di dunia, dan ini akan membuat potensi instabilitas dalam beberapa waktu ke depan. Nah Indonesia itu harus bersikap gimana? Nah, jadi kita harus membuat beberapa economic zone yang nyaman buat orang berinvestasi, dan kita punya potensi untuk itu. Tadi malam memang kemarin sore saya tawarkan sama mereka, dan kita juga membuat golden visa 10 tahun buat orang-orang yang kita anggap memang bisa punya potensi untuk investasi di Indonesia, dan mereka menyambut baik itu. Dan potensi ini yang perlu kita terus dorong. Sehingga oleh karena itu kita harus mendigitalkan GovTech, GovTech misalnya Government Technology. Kemudian sekarang Simbara, semua nanti kegiatan kita harus digitalisasi untuk mengurangi korupsi dan membawa efisiensi ke depan. Dan ini sedang berjalan sekarang. Tentu di sana sini masih ada yang kurang, tapi saya ingin sampaikan pada teman-teman atau saudara sekalian, dampaknya pada penerimaan negara juga makin tinggi. Jadi sumber-sumber ekonomi itu makin banyak, ya. Makin banyak, efisiensi makin jadi. Kalau Anda lihat OTT yang saya bilang dulu kampungan itu memang betul kampungan kalau itu kita bertumbuh ke situ ukurannya untuk tadi mengurangi korupsi. Sekarang kalau Anda lihat 1.600 triliun rupiah itu sudah kita masukkan ke e-katalog hampir 80%. Sampai tahun ini mungkin akan hampir 100%. Akibatnya apa? 1.600 triliun itu akan tidak impor lagi barangnya dari luar, akan membuat UMKM kita juga tumbuh. Dan semua orang belanja, tidak ada lagi tadi orang di main sogok-sogok, karena tidak bisa dia sogok mesin. Nah, saya beri contoh pada Anda, dulu banyak yang kritik saya bilang Pak Luhut tidak pro OTT. Ya, saya tidak pro OTT, karena fungsi dari KPK itu ada 3 sebenarnya, di samping penindakan. Pencegahan justru yang paling besar. Nah, pencegahan ini kurang kita kedepankan. Jadi kita harus membangun sistem untuk mencegah, untuk orang tidak bisa korupsi. Karena pada dasarnya manusia itu punya sifat baik dan sifat jahat.
Nah sekarang kalau Anda lihat selama berapa, 7-8 bulan ini kan tidak ada yang OTT lagi karena government spending atau belanja pemerintah. Tidak ada, Anda lihatlah seluruh Indonesia, tidak ada bupati yang ditangkap karena itu. Ditangkap karena jabatan, yes, berjual beli jabatan. Jadi kita mengenai ini percaya bahwa akan terjadi. Nah ini juga tadi dalam konteks untuk kita bisa trajectory kita untuk mencapai $10.000 income per kapita nanti 2030 tadi, dan juga kita harus menciptakan 60 juta lapangan pekerjaan layak formal kelas menengah, dan ini harus tercipta. Ya, ini saya kira target kita nanti sampai kepada zaman keemasan Indonesia tahun 2045 itu. Kalau kita lihat berikutnya, ada slide berikut ini. Tantangan global diperkirakan masih akan besar dalam jangka menengah. Tadi saya sudah singgung bagaimana pertikaian di Gaza yang belum tahu kapan selesainya. Karena masing-masing sudah terlibat di sana, negara-negara besar terlibat. Dan dari mana mau mulai, dari mana mengakhirinya, kita tidak tahu. Saya bicara sama duta besar United Emirates Arab kemarin, saya bicara juga dengan pihak-pihak lain. Semua tidak tahu mau kemana akhirnya ujungnya ini. Karena kita usulkan ceasefire dulu lah, kasihan kemanusiaan, humanitarian. Tapi itu pun tidak bisa dijawab. Nah inilah yang akan harus kita waspadai ke depan. Tiongkok ekonominya tidak terlalu bagus sekarang. Untuk 5 tahun ke depan akan sangat repot. Karena mereka juga punya masalah, ada bubble di sana sini. Yang tentu dia akan lebih konsentrasi dulu kepada masalah dalam negeri dia. Ya, sama Amerika saya kira kita sama tahu bagaimana kondisi ekonominya sekarang. Tapi kalau kita lihat Indonesia sendiri, kita masih punya modal pertumbuhan ekonomi yang cukup baik ya sejak pandemi kemarin. Anda lihat di slide ini, pasca pandemi COVID-19, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 5%. Salah satu yang terbaik di negara lain. Walaupun seperti saya singgung tadi, 5%-an ini tidak cukup, kita harus bisa 6,6% rata-rata untuk bisa tadi dapat 10.000 dan dapat mungkin 3,5 triliun GDP kita pada 2030. Ini yang harus kita lakukan dan kita harus kompak. Kita harus kompak. Tidak bisa kalau kita sekarang ini main cakar-cakaran sendiri dan bilang kurang ini kurang, ya memang kurang, tapi harus diakui sangat banyak sekali progres di sana sini. Seperti Walsin yang saya jelaskan kemarin, yang punya perusahaan Walsin itu membuat bikin semikonduktor. Saya ngundang dia untuk membuat semikonduktor di Indonesia. Dan Sehat Sutarja, orang Indonesia yang juga punya perusahaan, dia juga membuat di India. Tadi saya bicara malam sama Sehat Sutarja, dia akan datang ke Indonesia, dia akan bikin di TV, dan sudah bicara dengan Profesor Reni. Mereka akan bikin langsung di dalam. Jadi mahasiswa yang bagus-bagus langsung ikut di situ. Jadi saya pikir langkah yang baik, dan nanti saya kira di UPH atau di UI juga bisa dibuat hal semacam, karena mereka butuh orang-orang yang pintar untuk ikut di dalam program ini. Nah kalau Anda lihat di sini pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti slide sebelah kirinya, kemudian pertumbuhan ekonomi beberapa negara tahun 2024. Jadi pembanding ini saya kira bisa menjadi model pada kita untuk memacu diri kita lebih bagus lagi ke depan. Jadi downstreaming industri harus bisa bagus, kemudian tadi hilirisasi maksud saya, terus kemudian juga menyangkut efisiensi, korupsi harus bisa juga diminimumkan sehingga kita mencari mengefisienkan lagi sumber-sumber penerimaan negara, sehingga saya kira pajak rasio kita juga, tax ratio kita juga makin membaik. Nah kalau kita lihat juga pertumbuhan double digit dan lebih dari target dari tadi penanaman modal dalam negeri saya kira cukup tinggi 22%, kemudian penanaman luar negeri juga cukup tinggi 13,7%, itu juga saya kira rata-rata 17,5%. Jadi Indonesia ini masih tempat orang yang ingin berinvestasi. Saudara sekalian, terkendalinya pertama kalinya rata-rata inflasi kita ini di bawah 4% dalam sejarah Indonesia. Ini sebenarnya hal yang kadang-kadang kita tidak apresiasi terhadap ini. Sekarang kita berada kemarin 2,6% dan kita akan bisa dari hasil proyeksi budget kita 2025
kita juga akan berupaya di sekitaran seperti ini. Dan itu saya pikir akan membuat Indonesia lebih bagus, dan kita berharap bisa kita tumbuh 5,3 ya, 5,3% tahun depan dan seterusnya. Kita berharap akan tambah baik. Kemudian kondisi fiskal juga terjaga, defisit dan rasio utang rendah. Orang banyak ribut utang kita termasuk paling rendah. Memang baca orang bayar, kadang-kadang banyak maaf sekali lagi, pengamat-pengamat itu tidak melihat data itu dengan utuh. Dia hanya melihat dari aspek supaya mendowngrade pemerintah. Untuk apa gitu? Kita menjelek-jelekkan pemerintah kita sendiri untuk apa? Padahal kalau kita lihat, korupsi itu sendiri juga sekarang berkurang. Ini rasio utang kita masih 38%, kemarin sempat di 41 waktu selesai COVID, tapi sekarang sudah mulai ditata kembali baik. Nah, hilirisasi berhasil memperbaiki kinerja neraca perdagangan dan meningkatkan ketahanan eksternal. Ini ada kemarin yang bilang kita ugal-ugalan itu. Saya suruh dia pergi dia sana, dia belum pernah lihat tambang udah ngomong ugal-ugalan. Ya, biar nanti saya bilang nanti kamu kalau pergi sana orang-orang pekerja sana akan marah sama Anda. Karena mereka menikmati di daerah situ bahwa ada kemajuan, bahwa ada kekurangan, kita juga tidak bisa nutup mata. Tapi itu satu proses yang harus dilewati. Nah, yang menarik lagi, selama 45 bulan, belum pernah sejarah Indonesia juga, kita punya ekspor itu surplus berturut-turut ini. Kenapa? Ini kinerja lagi, efisiensi lagi. Tapi ini masih bisa diperas lagi, dan itu yang kami sedang lakukan sekarang. Kemudian juga dengan perdagangan dengan Cina, regardless of China ekonomi itu sekarang tidak terlalu bagus, kita juga masih perdagangan dengan Cina mencetak rekor tertinggi. Ya, ini juga saya kira menarik, rekor tertinggi. Sekarang stok di Cina banyak berbagai macam, tapi kita masih ekspor ke sana dengan bagus. Kenapa? Ya karena kita sangat kompetitif. Kemudian dekade evolusi nilai tukar rupiah, kalau kita lihat dari salah satu yang terburuk menjadi salah satu yang terbaik. Kenapa kita jadi kadang-kadang suka? Ini kan data, kita bicara data lah, jangan perasaan gitu. Kalau Anda jatuh cinta ya kok perasaan. Jatuh cinta juga data juga sih ya. Tapi kalau bicara tadi mengenai ini ya harus kita bicara dengan data. Ini datanya Anda lihat di sini. Ya, most vulnerable country, dan sekarang amongst the least vulnerable country, ini mata rupiahnya, mata currency-nya. Jadi kita lihat Indonesia itu pada posisi yang sangat baik sekali. Walaupun the Fed naikin suku bunganya, kita kan terkoreksi tidak terlalu banyak. Keberhasilan hilirisasi juga salah satu motif kunci resilience daripada kita ini. Nah, kita berhasil merubah struktur ekonomi Indonesia lebih kompleks sehingga penerimaan kita akan lebih bagus. Turunan nikel juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Ada yang saya bilang kita ngundang juga orang membuat dari nikel iron nickel menjadi bikin sendok garpu segala macam. Ada yang bilang ngapain mesti ngundang dari Tiongkok dari mana-mana. Lah kalau bisa kau suruh lah, lu bisa nggak? Ya kalau jangan ngomong aja. Jadi ini banyak ngomong, kayak dipikir bikin suntik jarum itu gampang. Bikin sendok garpu, bikin kitchen set itu gampang. Nggak gampang. Saya udah lihat di Tiongkok itu semua masinal. Ya kita tidak apa-apa belajar dulu. Nanti setelah itu UMKM kita akan terus berkembang. Kita kasih special economic zone untuk mereka. Kita kasih target 5 tahun atau 10 tahun harus semua transfer kepada Indonesia dan mereka mau. Jadi saudara-saudara sekalian, kita jangan sok nasionalis. Padahal kita nggak tahu ada solusi apa lagi untuk itu. Nah ini kalau Anda lihat di bawah ini daur ulang baterai dan lithium baterai itu sudah kita buat pabriknya di Morowali. Jadi ini sekarang kita bisa ekstrak 99,7% ya, 99,8%. Jadi bekas-bekas baterai lithium itu kita bisa ekstrak lithiumnya apa segala macam dari dalam. Dan ini satu kemajuan tersendiri. Nah nilai tambah kalau Anda lihat sekarang seperti ini ya, Halmahera, Maluku, Anda bagus pergi lihat sana. Malah di Maluku, Halmahera itu sekarang dia bikin kota baru yang didesain sangat bagus. Dan sana baru saya dilapori oleh bupatinya kemarin, mereka punya banyak ikanan untuk tuna ya, ikan tuna di sana. Mereka sekarang
ekspor ikan tuna ini. Nah, hilirisasi potensinya seperti saya lihat ini, seperti slide ini. Iron steel yang kuning ini atau apa ya, kuning ini ya, bukan apa, merah ini, merah. Ya, itu turunannya Anda lihat masih sangat banyak sekali yang keliling itu. Nah ini banyak yang kita belum bisa. Kalau kita sudah bisa, ya segera aja kita bikin. Tapi kan nggak bisa. Jadi kalau belum bisa jangan sok pintar ngomong aja gitu loh. Ya. Padahal waktu dia jadi menteri juga nggak jelas juga. Jadi supaya saya minta kita kalau memberikan kritik yang membangun lah. Jangan kritik yang asal menganggap bahwa kalau undang orang datang ke kita, lantas berarti kita mengabaikan diri sendiri. Memang kita nggak bisa mau apa? Ya kita bikin dulu mereka. Sekarang sudah bisa. Nanti kita bertahap ambil dari dia. Kemudian saya masuk pada bagian lain, rumput laut. Ini mau rumput laut, saya juga baru sadar setelah beberapa waktu belakangan ini bahwa kita itu memiliki alam yang hebat. Ya. Jadi kemarin saya balik dari mana? Dari Lombok untuk melihat pilot project yang kami buat di sana dengan India. Itu ada 100 hektar. Nah kita akan masuk kepada 1.000 hektar dalam waktu dekat. Nah rumput laut ini kan masalahnya seperti dulu ekspor lobster, benih lobster. Dulu kalau dia di-grow oleh rakyatnya, oleh rakyat penelayan biasa, itu menunggu 6 bulan, 8 bulan. Nah dia makan apa? Nah sekarang ada siwit ini dia tiap hari dia bisa harvest, dia bisa ambil. Jadi nggak ada isu lagi mengenai lobster ini. Saya kemarin lihat. Jadi kita akan bisa kembangkan ini dengan luas. Indonesia tidak ada topan, tidak ada angin kencang, sehingga selama panjang tahun kita bisa nanam rumput laut tadi. Dan ini bisa menjadi biofuel, bisa menjadi organic fertilizer, bisa menjadi plastic degradable dan sebagainya. Seperti Anda lihat slide. Dan itu sangat luar biasa. Kemarin dari India Institute of Technology, MIT-nya India, profesornya itu bergabung dengan kami dan kita undang dia untuk melakukan research langsung dengan BRIN kita. Nah BRIN ini saya dorong supaya melakukan yang konkret. Nah ini tadi kemarin tempatnya, ini satu contoh yang kita lakukan. Tidak ada teknologi istimewa, tapi kita nggak kerjakan dulu yang tradisional sebelah kiri. Sekarang sudah masuk sebelah kanan mesin seperti itu. Ya, dan itu tinggal didorong aja pakai kapal seperti buatan Indonesia, semua buatan Indonesia. Ya, yang memulainya ini yang nggak ada. Sekarang sudah dapat kita copy aja, replicate aja di tempat lain. Sekarang kita lagi mapping di mana aja kita bisa buat di Indonesia. Kita hitung ada hampir 1,5 juta hektar yang kita bisa tanam ini, dan itu akan bisa menghasilkan kita ada 300.000 barrel a day yang kita import tadi crude oil. Pertanyaan kemarin saya kasih PR pada Pak Firman dan juga Profesor Tri, berapa hektar kita butuhkan untuk mengganti katakanlah dari 300.000 tinggal cuman misalnya 150.000 barrel yang kita ekspor. Karena ini jalan, jadi barang ini sudah jalan. Dan kemudian biostimulan untuk pupuk, ya, pupuk organik. Ini akan tadi menyuburkan tanah kita dan seterusnya. Kemudian digitalisasi pemerintahan terus diakselerasi, government teknologi ini. Semua pemerintah, karena saya ketuanya di sini, itu kita harapkan nanti sebelum pemerintahan ini berakhir, GovTech ini sudah jalan. Dan kalau sudah jalan, kita akan punya satu ID saja. Jadi nanti pupuk kita bisa langsung berikan kepada petaninya, tidak lagi seperti sekarang itu bisa dikorupsi di sana sini. Jadi langsung targeted dan sama juga tadi bansos, sama juga yang lain. Anda bisa bayangin berapa triliun, puluh triliun atau mungkin ratus triliun nanti akan kita hemat dari sini. Next slide. Nah ini salah contoh serang jalan dengan Simbara, dengan NSW dari keuangan. Itu seperti ini. Jadi kalau Anda tidak masuk Anda harus masuk dalam sistem Simbara. Nah, kalau Anda masuk dalam Simbara dan harus masuk, maka tidak bisa Anda main-main karena immediately semua proses Anda harus jalan melalui sistem ini. Anda tidak akan bisa ekspor kalau tidak masuk di sini. Begitu Anda masuk ini harus bayar
royalti, harus bayar pajak dan seterusnya. Dan kita tahu persis kau ambil dari mana barang itu, kau ekspor kemana barang itu, kalorinya dan sebagainya dan sebagainya. Ini sekarang yang membuat tidak ada lagi dusta di antara kita ke depan ini. Saya kira dalam waktu beberapa bulan ke depan ini akan menjadi satu sukses story dari pemerintahan Pak Jokowi. Tadi saya sudah singgung, digitalisasi mendorong peningkatan pendapatan negara dan juga penerimaan pajak terus meningkat. Walaupun harga komoditi turun, ini Anda lihat. Walaupun harga komoditi turun, tapi karena efisiensi sudah mulai kita bawa, penerimaan negara tetap naik. Kemudian digitalisasi itu akan mengurangi potensi orang untuk melakukan korupsi. Seperti saya singgung tadi, pada dasarnya memang rakyat manusia itu punya sifat buruk. Makanya ada agama, ada peraturan perundang-undangan, itu tidak cukup ya kita bangun sistem ini tadi. Nah, jadi orang banyak ngomong kita korupsi, kita bikin aturan cukup banyak. Tapi sistem itu maksa dia untuk tidak korupsi, itu yang tidak ada. Sekarang kita buat ini, sedang jalan ini. Jadi kalau debat-debat kemarin bicara nanti korupsi kita gini-gini, sudah nggak usah ngomong lagi. Ini aja dikerjain, sudah korupsi, pasti korupsi itu kurang. Langkah ke depan ini memang sumber daya manusia menjadi isu kita. Ya, human capital itu dan penelitian itu juga kita masih sangat lemah dan itu kita dorong. Misalnya saya lihat sekarang matematik PISA kita rendah. PISA mengenai standar itu rendah dalam bidang matematika, sehingga STEM itu kurang. Sekarang kita punya gasing yang Profesor Yohanes kembangkan, sudah diteliti oleh Profesor Stella dari Harvard yang juga di Tsinghua University, dan kemudian sekarang banyak membantu saya di kantor saya. Itu sangat efisien meningkatkan kemampuan matematik dan fisika daripada anak-anak kita dari pedalaman, dari pedesaan. Nah itu sekarang kita buat. Nah presiden terpilih ya, Pak Prabowo yang kita harapkan nanti akan ada diumumkan tanggal 20 Maret, itu sudah meningkatkan, pengen ada SMA unggul seperti Del yang di Toba sana. Nah itu nanti akan menjadi sumber mengatasi masalah tadi human capital tadi. Dan kita juga akan coba supaya pelajaran matematika ini menjadi pelajaran gasing ini masuk dalam kurikulum pendidikan kita. Dan melalui upaya pembangunan konsisten, berkelanjutan visi 2045 itu saya kira akan seperti ini. Kita akan bisa capai dan akan mengurangi kesenjangan, akan punya pengaruh internasional lebih besar lagi, tenaga kerja dan seterusnya. Ini target kita. Apakah ini bisa tercapai? Saya yakin tercapai kalau kita berkesinambungan melakukannya. Maka saya tidak setuju istilah perubahan-perubahan, merubah mulai dari nol lagi. Saya udah ngalamin 10 tahun. Membuat satu program itu tadi seperti aja, nggak usah jauh-jauh, hilirisasi. Kita butuh 6-7 tahun itu baru. Sampai sekarang ini baru masih banyak, ya. 10 tahun, 15 tahun. Jadi kalau Anda mulai dari nol lagi, ya jalan di tempat lah Republik ini. Jadi kadang-kadang kita banyak omong manis, cantik ngomongnya, tapi bagaimana to execute your ideas itu yang nggak ada. Kita lemah gitu situ. Nah jadi Anda harus punya kreasi juga. Jangan Anda mau sendiri single player. You have to set up a good team in order to execute your idea. Dan Anda harus berani menerima pendapat juga. Dan jangan Anda merasa bahwa semua itu terjadi karena kamu. Tidak bisa, itu terjadi karena tim. Saya nggak pernah klaim, Anda boleh cek dimanapun, bahwa itu terjadi masalah COVID, karena saya enggak. Itu karena Firman yang bantu saya, Firman yang saya minta membantu membuat, Man, kau bikin dulu nih, gimana anunya kita ngatasin ini. Begini, saya hanya kasih parameter, dia kerjalah dengan teman-temannya. Ya semua jadi sukses, orang bilang Pak Luhut hebat. Apa hebat saya? Yang hebat itu tim dia bilang. Yang hebat itu Pak Firman, ada si dokter, siapa namanya itu? Perempuan itu? Yang kerja di kita. Monica, ada dokter Monica, itu semua yang mereka buat. Saya hanya mengeksekusi aja, hanya mendirijenin saja. Jadi sebenarnya ini yang penting buat kita. Dan inilah saya kira sambutan saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat Anda. Tapi banggalah jadi orang Indonesia. Anda jangan jadi orang yang jadi pecundang. Bangsa ini pasti banyak kurangnya.
Tapi kita harus bersyukur ada Pak Jokowi, saya bisa katakan itu. Ya, bersyukur ada Pak Jokowi yang memberikan contoh tauladan kepada kami ya. Saya pembantu beliau selama 10 tahun lebih, dan saya tahu persis tanpa konsistensi dari Presiden, apa yang kita dapat sekarang ini tidak akan bisa tercapai. Terima kasih.